Masih dalam pembahasan tentang maqalah yang ke-15 daripada bab thulathi. Ruwiya anna rajulan min Bani Israil. Diriwayatkan ada seseorang dari kalangan Bani Israil. Jama'a thamanina talutan minal ilm. Dia berhasil mengumpulkan 80 kotak. Isi dari kotak itu, setiap kotaknya berisi ilmu semuanya. Kitab 80 kotak, catatan semuanya, total 80 kotak. Tapi walam yantafi' bi ilmi, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari ilmu yang dia punya. Banyak ilmunya, tapi nggak manfaat, waliyadu billah. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihi, maka Allah memerintahkan seorang nabi dari kalangan Bani Israil tersebut untuk apa? An qul li hadzal jami', bilang sama pemuda atau seseorang dari kaum, wahai nabiku, yang dia telah berhasil mengumpulkan macam-macam ilmu sampai kalau dikumpulkan sejumlah 80 kotak. Apa kata Allah? Katakan sama dia, lau jama'ta katsiran minal ilm, sekalipun kamu berhasil mengumpulkan banyak daripada ilmu, lam yanfa'ka, tidak akan memberikan manfaat kepada kamu, illa kecuali anta'mala bi thalathati asya, kecuali kalau kamu berhasil mengamalkan 3 perkara. 2 perkara sudah kita bahas, tinggal 1 perkara yang terakhir. 2 perkara yang sudah kita bahas, yang pertama, la tuhibbid dunya falaisat bidaril mu'minin. Punya ilmu nggak akan manfaat kalau dia cinta kepada dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat yang pantas bagi orang-orang yang beriman, bukan tempat yang layak bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka adalah surga. Jadi bagi orang yang beriman nggak ada harapan mereka kecuali surga. Nggak ada harapan mereka kecuali surga. Ketahuilah, surga butuh mahar. Harganya adalah menjauh daripada dunia. Menjauh daripada dunia itu adalah mahar daripada surga. Nggak ada. Man ahabba dunya adarra bi akhirati. Barang siapa, kata Nabi, yang cinta sama dunia, maka dia sudah memasang ranjau untuk akhiratnya. Barang siapa yang cinta kepada dunia, maka dia sudah merusak akhiratnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala tusahibi syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Percuma ilmu kita banyak kalau nggak ada manfaatnya. Salah satu yang membuat ilmu kita ini manfaat adalah kalau kita menjauh dari setan. Orang yang beriman itu bukan setan yang menjadi teman yang pantas buat dia. Malaikat, orang-orang soleh, ulama, orang-orang para nabi, para rasul, mereka yang menjadi teman yang layak bagi orang-orang yang beriman, bukan setan. Dari mana orang yang punya ilmu akan bermanfaat ilmunya kalau dia akrab dengan setan? Gimana caranya? Punya ilmu tapi akrab sama setan, gimana ceritanya? Jelasin ya. Yang ketiga, ini kita bahas. Wala tu'dhi ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Jangan melukai orang lain, baik perasaan mereka, lebih-lebih fisik mereka. Karena ketahuilah, melukai perasaan orang lain itu bukan kebiasaannya orang-orang beriman. Bukan kebiasaannya orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim alal muslim haramun damu wa maluh wa irduh. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu terjaga kehormatannya, baik darahnya, hartanya, atau harga dirinya. Satu sama lain di antara kita ini wajib kita menjaga kehormatan orang lain, harga diri orang lain, nyawa dia, dan juga hartanya mereka. Pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma
Beliau saat itu ada kota Makkah. Kemudian beliau melihat Ka'bah. Sambil seraya beliau mengatakan, Innallaha ta'ala harramaki wa syarrafaki wa karramaki. Ka'bah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kamu, mengagungkan kamu dan menghormatimu. Tapi ketahuilah, wal mu'min, orang yang beriman itu, a'zamu hurmatan indallahi ta'ala minki. Orang yang beriman, seorang mukmin, seorang muslim, itu lebih agung kehormatannya, lebih terhormat daripada kamu. Hartanya mereka, darahnya mereka, harga dirinya mereka, itu lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Artinya, kalau Ka'bah saja wajib kita jaga kehormatannya, maka lebih-lebih darah, harta, dan juga harga diri seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah bersabda begini, Man adza mu'minan faqad adzani. Barang siapa yang telah menyakiti seorang mukmin, maka itu sama artinya dia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka itu sama artinya dia telah menyakiti Allah. Apa balasan bagi mereka yang menyakiti Allah? Wa man adzallaha ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang telah menyakiti Allah, berarti dia sudah booking tempat di neraka sebelum matinya. Berantai. Menghormati mukmin berarti menghormati Nabi, menghormati Nabi berarti menghormati Allah, karena seorang mukmin adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Hartanya mereka, darahnya mereka, nyawanya mereka, dan harga diri, kehormatan mereka, itu semuanya adalah pemberian anugerah karunia dari Allah. Kapan kita hormati itu semuanya, berarti kita sudah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu balasan bagi mereka yang menghormati Allah adalah yang kecuali surga. Sebaliknya, barang siapa yang menistakan kehormatan seorang mukmin atau menghilangkan nyawa, menyakiti perasaan atau fisik seorang mukmin, atau mengambil harta seorang mukmin, berarti dia sudah mengambil apa yang bukan miliknya, menghilangkan sesuatu apa yang bukan menjadi haknya, berarti dia sudah menyakiti Rasulullah. Kenapa? Umatnya Nabi. Kenapa? Dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah menyakiti Allah, enggak ada tempat yang paling layak baginya kecuali adalah neraka, waliyadzubillah. Nah, seorang ulama besar namanya Abu Ishaq Asy-Syairazi, Al-Imam Asy-Syairazi, sering kita dengar nama beliau. Al-Imam Asy-Syairazi itu pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil beliau dengan sebutan ya Syekh. Disebut sebagai syekh, sebagai guru. Bukan berarti Rasulullah berguru ya. Cuma dipanggil oleh Rasulullah sebagai ya syekh. Bukan dipanggil langsung namanya. Kalaupun Rasulullah mau manggil beliau dengan namanya, ada masalah sebetulnya. Tapi untuk menunjukkan kehormatan beliau, kemuliaan beliau di sisi Rasulullah, maka dipanggillah beliau dengan panggilan ya syekh. Maka senang. Siapa yang nggak senang? Ya. Dipuji sama Nabi itu pujian yang hak. Tapi kalau dipuji oleh selain Nabi, kadang-kadang menipu. Justru cacian orang itu kadang-kadang jujur. Kritik orang itu juga kadang-kadang jujur. Tapi kalau pujian manusia, menipu kadang-kadang. Tapi kalau dipuji Nabi, nggak mungkin dong pujian Nabi menipu. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi pasti pada tempatnya, proporsional. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau muji orang pada tempatnya. Kalau menegur seseorang, maka teguran beliau selalu pada tempatnya. Nggak mungkin Nabi muji orang yang salah dan menegur orang yang benar, itu nggak mungkin. Beda sama manusia lain, beda sama kita semuanya. Nah, ya syekh, maka seneng. Kalau kita dipuji siapapun seneng ya. Malah mangkel kalau dipuji. Kalau Al-Imam Asy-Syairazi seneng karena yang muji Rasulullah, nggak mungkin salah, seneng. Ada pengakuan berarti dari Nabi SAW, seneng. Siapa yang nggak seneng dipuji Nabi kok? Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada Al-Imam Asy-Syairazi dalam mimpi ini. Apa kata Rasulullah?
man aradas salamah falyatlubha fi salamati ghairi. Kalau kepingin selamat, cari keselamatan dia dalam keselamatannya orang lain. Kalau kepingin selamat, selamatkan orang lain. Kalau kamu kepingin celaka, kalau kamu mencelakai orang lain, itu artinya kamu sudah mencelakai dirimu sendiri. Itu seperti yang saya pernah bilang, mendoakan baik orang lain itu berarti mendoakan baik dirinya sendiri. Mudah-mudahan fulan selamat, mudah-mudahan fulan masuk surga, mudah-mudahan fulan dapat hidayah, mudah-mudahan fulan diampuni dosanya, mudah-mudahan husnul khotimah. Itu berarti meminta untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang mendoakan jelek, mendoakan buruk, mendoakan jahat kepada orang lain, ya sama. Alaika binafsik, kata malaikat. Kalau kita mendoakan jahat kepada orang lain, kata malaikat, ya kena awakmu dewi. Yang mengena, ya, doa jelek itu seperti bumerang, akan mengena kepada dirimu sendiri. Sama kalau kepingin menyelamatkan diri kita, selamatkan orang lain. Kalau kita tega, nekat mencelakai orang lain tanpa kita sadar, sebetulnya kita sedang menggali suburnya kita sendiri, sedang menggali kuburnya kita sendiri, sedang menggali nerakanya kita sendiri. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Semakna al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalnya. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan bantu dia. Jadi kalau kita kepingin Allah bantu kita, bantu orang lain. Kita kepingin Allah perhatian, peduli sama kita, perhatian, peduli sama orang lain. Selesai. Kepingin selamat, selamatkan orang lain. Nyelakai orang lain tapi kepingin selamat. Ke kanan, kepinginnya ke kanan tapi melangkahnya ke kiri. Nggak ketemu sama sekali. Dalam maqalah salamatul insan fi hifdzil lisan, termasuk mencelakai orang lain itu kan macam-macam, bisa dengan lisannya, bisa dengan tangannya, bisa dengan macam-macam. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu adalah dari bagaimana kemampuan dia menjaga lisannya, bagaimana dia mampu untuk menjaga lisannya. Maka nggak bosan-bosan saya katakan, kepingin selamat di akhir zaman seperti ini, jangan sering kumpul sama manusia, jangan sering keluar dari lisan kita kata-kata yang nggak ada maknanya. Pikir baru ngomong, jangan sudah ngomong baru kepikiran, jangan sudah terlanjur bicara baru menyesal. Nah, jangan sering ketemu manusia kecuali hajat, jangan ngomong kecuali ada manfaat. Selesai, selamat. Itu salah satu, ya, 2 hal di antara 5 hal yang Imam Haddad mengatakan, 4 atau 5 hal yang Imam Haddad mengatakan jurus untuk selamat di akhir zaman. Jurus untuk selamat di akhir zaman. Satu lagi, ar-ridho bil qut, ridho dengan makanan pokok, nggak numpuk, nggak nimbun harta dunia. Itu jurus juga untuk selamat di akhir zaman, kata Imam Al-Haddad. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung bagaimana dia mampunya menjaga lisannya. Naam. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dalam kitab Al-Masya'ur Rawi, kitabnya Habaib, kitab manaqibnya Habaib, Al-Masya'ur Rawi, Syekh Abdurrahman As-Segaf mengatakan begini, ajib, kata beliau, kun ibna zamanik, jadilah kamu ini orang yang sesuai dengan keadaan zamannya kamu. Maksudnya gimana? Fa in ra'aita ahlah dhi'aban, jika kamu saksikan orang-orang yang hidup di zamannya kamu seperti serigala semuanya, fala takun dha'inatan ya'kulu, maka jangan mau atau jangan posisikan dirimu seperti domba sehingga mereka dengan mudah memangsa kamu. Bukan berarti kalau kita ngelihat orang-orang di sekitar kita ini serigala, jangan seperti domba berarti kita harus jadi serigala juga. Bukan. Itu namanya muqabalatul isaah bil isaah. Membalas keburukan, kejahatan dengan kejahatan. Muqabalatul isaah bil isaah, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah taala wa ra'a. Itu sama seperti api ditambah api. Ada orang jahat, kita juga jahat. Ada serigala, kita jadi serigala juga. Ini api, misal kayu bakar diopong, ditambahi lagi kayu bakar diopong juga, tambah bara nggak? Tambah bara. Tambahi kalau kayu bakar diopong, tambah bara. Api disiram dari sini namanya muqabalatul isaah bil isaah. Tapi kalau ada orang baik kita balas kebaikan, itu muamalahnya tujar, pedagang, ada harga, ada uang, ada barang.
apik nang aku ya aku apik nang dia. Nang omahku aku nang omahe. Hormat sama saya hormati dia. Ya, tapi kalau dia baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat. Ini omongan nggak beres. Yang kedua nih ya. Yang kedua ini omongan nggak beres. Kalau dia baik, saya lebih baik dari dia. Hebat. Hebat. Yang lebih hebat lagi, kita bisa baik kepada orang yang nggak baik sama kita. Itu hebat. Itu di atasnya itu. Bukan kemudian sudah bagus-bagus kalau ada orang baik sama saya akan lebih baik daripada dia. Bagus. Jangan dirusak dengan ucapan yang kedua. Tapi kalau dia jahat sama saya lebih bisa jahat dari dia. Jadi serigala, aku jadi singo. Wah, omongan apa? Makanya nggak ada kata ulama murka emosi kecuali ada benih kesombongan dalam hatinya. Ada benih kesombongan. Jadi orang itu kalau emosi bukan karena urusan agama ya, harga dirinya dia merasa diinjak-injak, itu ada benih kesombongan kata ulama. Nanti kita bahas. Nah, kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita ini seperti serigala, ya jangan jadi serigala juga, tapi juga jangan jadi domba, bunuh diri namanya. Contoh, kita sebagai orang tua punya anak perempuan, mata orang kebanyakan, bahkan mungkin matanya kita ini semuanya, bukan mata yang terjaga, bukan mata yang amanat, mata yang khianat. Anaknya kita biarkan dalam keadaan terbuka auratnya, kelihatan ininya, kelihatan itunya. Ini sama seperti menjadikan anaknya domba di depan serigala. Ya keliru. Zaman fitnah seperti ini anaknya diumbar. Mondok aja kadang-kadang gurunya yang memperkosa. Kudungan kena, jilbaban kena, roknya panjang, telulas meteng kabeh. Coba. Anaknya kita. Ini serigala semuanya ini. Kemudian anak kita jadikan domba, dipangan nyalano serigalanya. Kita juga salah. Kenapa kamu posisikan anaknya kamu seperti domba? Bukan begitu dong seharusnya. Dijaga. Kenapa? Kejam semua orang sekarang. Nggak ada yang bisa dipercaya nih matanya orang sekarang. Tapi sebaliknya, kalau kita saksikan orang-orang yang sezaman dengan kita ini menjadi domba, jangan jadi serigala. Jangan jadi serigala. Jadi menempatkan posisi itu, kata Syekh Abdurrahman As-Segaf, yang bisa kita ambil kesimpulan dari makalah beliau adalah penting. Menempatkan posisi itu adalah penting. Menjaga kehormatan, tapi juga tidak menyakiti orang lain, itu juga penting. Begitu juga daripada makalah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam kitab Tathbitul Fuad, Al-Imam Al-Haddad menukil Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran mengatakan begini, tafakhsas taslam, jadilah kamu seperti serangga, selamat. Gimana serangga itu? Nggak ganggu. Misal kita ngelihat di rumahnya kita belalang, bingung gitu. Ada walang di rumahnya kita atau nemplek di bajunya kita, bingung kita? Enggak, biasa aja, nggak ganggu. Baunya nggak ada, nyokot juga enggak, paling kita gesu selesai. Masa ada belalang kemudian kita bingung nyari pentungan? Enggak mungkin. Tapi jadilah seperti serangga, niscaya kamu selamat. Wala takun agraban, jangan jadi seperti kalajengking. Kalau kamu jadi seperti kalajengking, tuktal dibateni. Kita kalau melihat di rumah kita ada kalajengking gimana? Meneng kan ya, bingung nyari semprotan mungkin ya, atau nyari pentungan, nyari sandal. Gimana caranya mati nih kalajengking nih? Kan begitu. Kita kalau melihat kambing gimana? Bingung. Enggak, melihat serigala bingung. Nah, jangan jadi serigala. Kalau jadi serigala sama seperti jadi kalajengking, mati. Ya. Beliau juga mengatakan kun dzanaban fil khair wala takun ra'san fisyar. Jadilah buntut asal dalam kebaikan. Enggak jadi kepalanya kebaikan enggak apa-apa, tapi minimal jadi buntutnya kebaikan. Jangan menjadi buntutnya keburukan, apalagi menjadi kepalanya keburukan. Sebab biasanya yang dipukul pertama kali adalah kepala. Kita ngelihat ada ular,
ada ular di rumahnya kita, yang kan kita bingung bunuh, misalkan kita mau bunuh dia dengan cara apa yang paling enak? Pentung kepalanya, selesai sudah. Sama, kalau kita jadi kepala daripada satu kemaksiatan, kejahatan, otomatis kena disik, kena dulu. Kecuali di Indonesia. Iya, bandar narkoba keliling, yang jadi kurir kena. Bandar narkobanya, sing gede-gede, sing entek miliaran ini, aman, ya, aman. Nah, Masya Allah. Kalam Syekh Abdurrahman As-Sagaf, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini ucapan-ucapan orang yang ilim, amal, mukhlis, pengalaman, terasa sudah. Jadi nasihatnya betul-betul mengena, bahkan relevan sepanjang zaman. Relevan sepanjang zaman. Ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Kata Nabi, ulamanya umatku seperti nabinya Bani Israil. Salah satunya. Contoh Imam Ghazali misalnya, punya karya Ihya Ulumuddin. Ulama mensifatkan Ihya kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Kalau Nabi punya Quran, maka Imam Ghazali punya Ihya. Contoh, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Kenapa? Ucapannya para nabi pasti relevan. Sama, ucapannya ulamanya umat Nabi Muhammad relevan. Orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat mereka, hikmahnya mereka relevan. Mau kita pakai sekarang bisa, mau kita pakai 10 tahun lagi bisa, bahkan 100 tahun lagi bisa, relevan sampai kiamat. Mirip-mirip, enggak sama persis, memper-memper daripada sabda-sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Imam Ahmad Ar-Ramli ketika beliau wafat, beliau punya putra namanya Al-Imam Muhammad. Jadi kalau kita biasa baca kitab Al-Imam Ramli, itu ada dua, ada bapak, ada anak. Ada bapak, ada anak. Ada yang namanya Muhammad sebagai bapak, ada yang namanya Ahmad sebagai anak. Nah, ketika Al-Imam Muhammad meninggal dunia, maka anak beliau, seorang ulama juga, Ahmad sebagai bapak, ya. Ahmad sebagai bapak dan Muhammad sebagai anak. Maka ketika Al-Imam Ahmad Ar-Ramli meninggal dunia, putra beliau yang namanya Al-Imam Muhammad menyeru kepada seluruh manusia, ketahuilah, ishhadu anna walidi hadza mata wa qad salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Ketahuilah, ayahku ini tidak meninggal kecuali seluruh muslim tidak pernah tersakiti oleh lisannya, tidak pernah tersakiti oleh tangannya. Ketahuilah bahwa ayahku ini meninggal dalam keadaan orang muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat daripada tangannya dia. Jadilah orang yang kalau hidup orang senang sama kita, kalau kita mati orang banyak sedih. Itu penting. Jangan kalau kita hidup orang nggak senang, kalau kita meninggal orang senang. Jangan. Gimana caranya kalau kita hidup orang senang, kalau kita mati banyak orang sedih kehilangan? Jaga lisan, jaga tangan. Selesai. Resep itu. Jaga lisan, jaga tangan. Kapan lisan kita liar, kapan tangan kita juga liar, maka hidupnya kita akan dibenci sama orang, dan matinya kita disyukuri sama orang lain. Rasulullah bersabda, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, syarrun nas manittaqahun nas min fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena kejahatannya dia, karena kekejiannya dia, karena kejahatannya dia. Preman misalnya, siapa yang senang kumpul sama preman kecuali preman? Siapa yang senang kumpul sama preman kecuali kalau preman? Orang lain nggak senang kumpul sama preman. Ini seburuk-buruknya manusia ini. Seburuk-buruknya manusia. Kenapa orang nggak senang kumpul sama orang jahat? Secara normal tabiatnya manusia, dia nggak senang kumpul sama orang yang punya perangai, ya, lisannya kotor, tangannya liar. Nggak ada orang yang senang kumpul sama seperti itu kecuali sama-sama liar tangannya, sama-sama kotor mulutnya. Nah, kemudian
Termasuk hak muslim satu sama lain yang perlu kita jaga adalah sesama tetangga. Rasulullah SAW pernah ditanya, Inna fulanah tasumun nahar wa tusallil lail wa tu'dhi jiranah. Ada fulana ya Rasulullah, malam sholat, siang puasa ya Rasulullah, tapi suka nyakiti tetangganya, entah dengan lisannya, entah dengan tangannya atau yang lain. Maka Rasulullah bersabda dengan singkat, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Lah gimana dengan kita? Malam tidur, siang tidur, nggak melek kecuali nyakiti orang lain, ya lisannya, ya tangannya, ya kemaksiatannya, ganggu terus. Kira-kira kalau perilakunya kita diwadulno sama satu sahabat kepada Nabi, jawabannya Nabi gimana? Ya apa kira-kira? Siang puasa, malam sholat, tapi nyakiti muslim, iya finnar. Lah gimana kalau keadaannya kita diwadulkan sama dia? Nggak perlu diwadulno kalau kita ini sudah diketahui langsung oleh Nabi SAW. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Makanya kita ini selagi hidup orang tua kita, ya bisa kita bohongi, bisa kita sembunyi. Tapi orang tua kita kalau sudah meninggal, nggak bisa. 24 jam orang tua kita tahu kita ngapain. Makanya kita wajib bakti kepada orang tua ketika hidup, lebih wajib lagi bakti kepada mereka setelah mereka meninggal. Kenapa? Mereka lebih pegel. Bayang 24 jam mereka tahu. Memangnya kita orang soleh, taat, ibadah. Ya kalau begitu bakti. Luar biasa, senang orang tua kita dalam barzakh. Lah kalau kita maksiat, ketika orang tua kita masih hidup kita bisa sembunyi, itu sudah dikatakan durhaka. Nggak nunggu orang tua tahu kalau kita ini durhaka baru dikatakan durhaka. Enggak, walaupun orang tua nggak tahu kalau kita ini ngapain, tetap itu adalah kedurhakaan. Lah gimana kalau orang tua kita nggak tahu terus pegel? Kalau selagi hidup kita bisa sembunyi, kita bisa bohong, kita bisa lari, kita bisa minggat. Waliyadzubillah. Tapi orang tua sudah minggat, kalau nggak iso 24 jam laporan malaikat. Malaikat siang lapor, malaikat malam lapor. Belum Senin, belum Kemisnya. Kalau senang mereka. Tapi kalau pegel melihat maksiatnya kita, ya pegel mereka. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kata Allah dalam Al-Qur'an. Tapi ketahuilah amalnya kamu, baik buruknya amalnya kamu Allah tahu, Rasulullah tahu, orang-orang beriman tahu. Para wali, para salaf, para sahabat, semua orang-orang beriman, orang tuanya kita, kakek, nenek, moyangnya kita, semuanya tahu. Makanya kalau kita mau maksiat mikir, karena uang, Allah, Rasulullah di mana? Arwah nenek, kakek, nenek moyang kita yang mukminin, yang solihin, mereka tahu amalnya kita, mereka tahu amalnya kita. Kemudian pernah diceritakan, ada satu orang, rumahnya banyak tikus. Ketamuan satu tamu, mungkin tamunya merasa terganggu, itu ngomong gini loh, kamu pelihara kucing. Kalau kamu pelihara kucing, maka dengan suaranya kucing nggak ada tikus di rumahnya kamu, lari. Yang punya rumah tanya, larinya kemana? Lah kalau lari ke rumahnya tetangga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsi. Ya, dalam jeru omongannya orang dulu. Aduh, kok dikamplang guys. Kadang-kadang ngisin kadang-kadang. Sok ngedabrus. Lari nanti kucingnya kamu. Kalau kita kan dikasih masukan gitu. Oh iya, langsung guys, gak pikir panjang. Oh iya, beli kucing kalau perlu 3 kucingnya. Gak pernah mikir lari kemana itu tikus. Lek nang tonggo, loh ya apa sih? Dikatakan oleh Nabi tidak sempurna keimanan seseorang sampai pada tahap dia cinta apa yang dia mau untuk saudaranya. Dia mau rumahnya dia nggak ada tikusnya, sama jangan mau rumahnya orang lain, temannya kamu atau tetangganya kamu ada tikusnya. Gak apa-apa. Sabar ya. Tetap nggak ngingu kucing. Dilakoni dia. Kalau kita nggak ngurus ya, banang tonggo, banang genteng,
ngurus sudah, sing penting omahku aman, lemariku aman, pangananku aman, iwakku aman. Masalah lari kemana? Nah, jadi soal itu. Kenapa? Satu, nggak ada ilim atau ilimnya nggak ada terkontaminasi oleh nafas, jadi nggak panjang. Ilmu itu kan harus diamalkan. Kapan ilmu terkontaminasi oleh nafas, maka nggak ada pengamalan daripada ilmunya. Tapi nggak dilakoni. Kenapa? Nafas. Daya kemana? Kamu nolak. Masuk urip ambek tikus, lah begitu sudah. Nafas. Masalah ganggu orang lain akibat dari perbuatan dia nggak jadi soal sudah. Badal itu jadi soal. Badal itu jadi perkara sebetulnya. Kenapa? La yu'minu ahadukum. Nggak sempurna imannya dia berarti. Sampai dia pada tahap dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Nah, karena itu sebagian salafus saleh juga mengatakan kalau kepingin tahu soleh nggak solehnya seseorang, itu bisa diketahui bagaimana respon tetangganya dia sama dia. Kalau tetangganya merasa terganggu dengan adanya dia di kampung, di daerahnya dia, berarti itu bukan orang soleh. Walaupun orang mengatakan dia adalah orang soleh. Kenapa? Orang yang paling tahu siapa dia itu adalah orang yang terdekat dari rumahnya. Manusiawinya dia ketoro saat itu. Nah, saat itulah kesolehan seseorang akan bisa diketahui. Salah satunya dengan cara bagaimana respon tetangganya dia terhadap dia. Kalau memang dia baik, seneng orang hidup sama dia. Tapi kalau orang dia nggak baik, wah, RT RW ini sing kerepotan, dilapori terus. Nyetel radio buanter misalnya. Iya. Atau macam-macam lah. Iya. Berarti dia bukan orang soleh. Kenapa? Tetangganya dia merasa terganggu dengan adanya dia di kampung. Nah, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu ta'ala warah, beliau mengatakan manusia itu terbagi menjadi 3. Ada di antara mereka bagaimanapun manusia terhadap dirinya, dia tetap baik sama orang lain. Baik, ya baik. Jahat tetap baik, nggak berubah. Ikhlas, mukhlis. Dia berbuat baik karena Allah. Kalau kita kan nggak berbuat baik karena manusia. Oleh api, ya aku api. Berarti kan karena manusia. Bukan karena Allah. Kalau Allah sudah, yang dicari ridhonya Allah. Mau orang itu baik atau jahat, saya tetap baik. Maka fahadza minasiddiqi. Ini kelompoknya siddiqin. Setelah Nabi nggak ada magam yang tertinggi kecuali magam siddiqiyatul kubra. Nggak ada kutub kecuali masuk ke dalam magamnya siddiqi. Magam itu macam-macam. Magamnya aulia juga macam-macam. Yang paling tinggi persis di bawahnya Nabi adalah siddiqin. Sahabat siddiqin semuanya, udul semuanya. Kalau sahabat, tapi untuk aulia nggak semuanya siddiqin. Nah, ada di antara manusia juga yang kedua, yang dia baik kalau orang lain baik. Ini orang yang idealis. Itu tadi seperti pedagang itu. Ada uang, ada barang. Apik nang aku ya aku apik, gak wis. Idealis sudah. Ada yang ketiga, ini yang paling parah. Mau orang baik atau jahat tetap jahat dia. Preman itu sudah. Mau orang baik sama dia begitu wataknya preman. Kalau ada orang jahat sama dia, lebih tampak lagi premanismenya dia. Maka fahadza minadh-dhalimin. Ini termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim. Terus gimana sepatutnya kita? Sepatutnya kita kapan orang baik atau jahat kepada kita? Kapan orang melaksanakan haknya kita ataukah tidak? Tetap kita melaksanakan haknya mereka. Tetap kita tunaikan haknya mereka walaupun mereka tidak menunaikan haknya kita. Ini sepatutnya kita. Dan kita nggak perlu nuntut mereka untuk berbuat baik sama kita. Saya juga baik sama kamu. Kok kamu begini sih? Nggak usah. Ada sudah. Cukup. Ya. Kita ini kalau mau balas dendam jahat atas kejahatannya orang lain, ada orang nggak baik sama kita, balas dendam kita cukup akhlak. Yes. Kita dengan berakhlak sama dia, mungkin dengan itu dia menjadi sebab hidayah. Akhirnya berubah dia. Akhirnya apa? Rukun, akor setelah itu. Ada orang nggak baik sama kita, akhlaknya nggak baik sama kita, nggak hormat,
mencaci, memaki, memfitnah, ngerasani, macam-macam dah. Itu tetap baik sama dia. Makanya kita jangan kepedean kalau ada orang akhlak sama kita. Jangan-jangan dia ini termasuk siddiqin. Kita yang nggak baik tapi dia tetap baik sama kita. Jangan kepedean kalau ada orang baik, oh ini dia baik sama saya, oh karena saya baik sama dia. Hati-hati. Ini termasuk kadang-kadang kalau ada orang celaka, oh gara-gara kuala takwi. Ini pengakuan dusta. Kenapa? Ngaku wali. Ngaku wali. Kata ulama bukan kata saya. Ada orang celaka misalnya, gara-gara kuala takwi. Ini ucapan dusta. Ini ucapan dusta. Kenapa? Ngaku wali namanya. Ngaku wali. Nggak boleh. Jangan gampang mualat-mualat orang. Apalagi ngaku-ngaku wali. Oh, gara-gara kualat aku, gara-gara kualat aku. Nggak ada. Belum tentu. Kita ini siapa sih? Kok iso mualati wong? Nih. Nah. Sekalipun mereka nggak baik sama kita, tetap kita baik sama mereka. Tetap kita ajak mereka dengan akhlaknya kita untuk mereka menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Mereka sekarang nggak jahat sama kita, nggak baik sama kita, tapi dengan baiknya kita kepada mereka, mungkin itu menjadi sebab mereka akan baik kepada kita suatu saat. Itu aja sudah. Itu aja sudah. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, wa man ashghalahul qiyam bihaqqi nafsi, barang siapa yang sibuk menuntut haknya dia, sampai nggak ada waktu, tersisa waktunya, tenaganya, pikirannya anil qiyam bihaqqi rabbih wa ikhwanih, sampai dia nggak ada waktu, tenaga, pikiran untuk menunaikan haknya Allah dan menunaikan haknya manusia, saudara-saudaranya. Ini namanya abdus syahwat. Ini budaknya syahwat, ini budaknya nafsu. Budaknya nafsu. Minta, nuntut, harus begini orang lain sama saya, harus begitu orang lain sama saya. Tapi dia nggak bingung bagaimana dia seharusnya sama Allah. Makanya kadang-kadang ada satu pesantren, saya tanya sama muasisnya, antum kok nggak ngajar kok kenapa di pesantren ini tidak ada kurikulum ta'limul muta'allim? Yang difokuskan di kitab itu adalah bagaimana sikap akhlak seorang santri kepada gurunya. Kan begitu ya. Kenapa di pondok ini kok nggak ada? Padahal pondok semua rata-rata ta'limul muta'allim itu mustadiin belajar gitu. Kenapa nggak ada? Anak khawatir ustaz di sini mahrum. Anak khawatir yang ngajar ini nanti minta bahasanya bahasa kitab, cuman nafasnya ikut. Waliin sandalku. Gawok nggak sandalku. Sing ambungan tanganku. Loh kan itu ngajak baik. Cukup bagaimana dia baik sama Allah, orang akan baik sama dia. Ketika orang baik sama Allah, Allah akan cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta sama dia, Jibril cinta sama dia. Kalau sudah Allah, Jibril cinta sama dia, penduduk langit cinta sama dia. Kalau sudah penduduk langit cinta sama dia, wudi'alahul qabul fil ardh. Maka dia akan menjadi orang yang dicintai, mudah diterima oleh masyarakat. Itu sudah. Bagaimana kamu sama Allah? Nggak usah nuntut dari orang. Walaupun itu kitab, cuman khawatirnya kamu bicara ini ada nafas. Tujuannya apa? Perlakukan saya begini, hormati saya. Nggak beres. Ini ibarat penyakit nular. Kenapa? Dia ngomongnya pakai nafas, nular akhirnya. Tidak saya perkenalkan murid saya membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Cukup baca dan kamu jadi murid. Ada kitab Ta'limul Muta'allim. Wocon, amalno. Wis, insyaallah kamu akan punya murid ngamalkan isinya kitab itu walaupun enggak pernah baca kitabnya. Kenapa? Allah yang ngatur itu semuanya. Allah yang ngatur itu semuanya. Bukan berarti nyalahkan pesantren ya, masing-masing punya kurikulum. Cuman masing-masing juga ada dasarnya. Masing-masing juga ada dasarnya. Itu orang yang nuntut bagaimana orang lain memperlakukan dia. Dia selalu nuntut haknya dia, tapi dia nggak pernah menunaikan haknya Allah, menunaikan haknya orang lain. Ini abdus syahwah ini namanya. Budaknya nafsu, budaknya syahwat, budaknya kehormatan ini namanya. Budaknya barang siapa yang bersama nafsunya nggak akan menang, nggak akan menang. Zaman Bani Israil diceritakan ada seorang pemuda ahli ibadah, cuman miskin. Sehingga untuk kebutuhan hidupnya, hajat hidupnya dia butuh bantuan daripada orang lain. Dalam tanda kutip rotok ngerepoti. Tapi ahli ibadah. Singkat cerita dia dengar di kampung sebelah ada pohon disembah.
Oh, nggak terima. Langsung nggak ketemu besok kecuali ngambil kapak mau nebang itu pohon. Kurang ajar. Pohon disembah. Allah disembah, pohon disembah. Tak tebang. Tengah jalan dicegat sama satu perawakan orang tua, laki-laki tua, iblis sebenarnya, syaitan. Cuman dia orang nggak tahu kalau ini syaitan. Anak muda mau kemana? Itu Pak, di sebelah ada pohon disembah sama orang. Terus ya mau saya tebang. Ada apa? Kalau Allah mau itu pohon roboh, selesai. Allah nggak butuh bantuannya kamu. Kalau Allah mau itu pohon tetap, kalau Allah mau bahwa dirinya tidak disekutukan, maka pohon itu akan roboh. Kalau pohon itu tetap, berarti Allah nggak ada masalah disekutukan. Biar mereka urusannya sama Allah dah. Yang nyembah pohon biar coba melok wis mulio. Oh, nggak bisa. Lah kalau saya ditanya sama Allah, kamu bisa berbuat, kenapa diem? Amar ma'ruf nahi munkar, kenapa diem? Nggak bisa. Saya harus berangkat. Langkai dulu mayatku, katanya ini orang tua. Loh, langkai dulu mayatku, siap. Rasanya wong tua. Peding sepisan, beblak. Culno, aku wong tuwek. Culno. 2 kali juga begitu, minta ampun, minta maaf. Sampai 3 kali. 3 kali beding. Nih, wis gini. Ada penawaran, culno di sini. Kata orang tuanya, setan. Culno. Lepas. Apa penawarannya? Gini, kamu pulang. Kamu kan ahli ibadah. Pohon itu kan ada di luar daripada wilayahnya kamu, bukan di kampungmu. Dan kamu hidupnya kan masih ngerepoti orang. Untuk makan pagi, makan siang, makan malam, hidupnya kamu ini masih butuh uluran tangan orang lain. Segini aja sudah. Kamu pulang, saya janji setiap hari kamu buka, setiap pagi kamu buka bantal, ada 1 dinar di situ. 1 dinar 3 juta sekian kalau sekarang. Koin emas. Setiap hari. Enak kan? Ahli ibadah, ahli sedekah. Kamu sekarang jangankan ahli sedekah, yang ada ngerepoti orang lain. Wes mulio. Kena dinar mikir, oh masuk akal. Mang geluh, kena dinar, oh ya, masuk akal ya. Kalau Allah mau, mulai wis. Bisikan setan, nafas yang ditunggangi sama iblis tadi. Ya wis, janji lo ya. Setiap hari 1 dinar, tenang. Wis pulang, besok dibuka mantannya 1 dinar, tepak omongannya dek. Besok lusa dibuka lagi, 2 dinar. Hari ketiga dibuka, kosong. Lali, maklum bertuai, ikut. Hari keempat dibuka, kawan, mending kawan, terus buka besoknya nggak ada. Oh, 3 hari berturut-turut ingkar janji ini orang gak tepak ya omongannya. Wes ngambil kapak mau nebang, dicegat sama orang tua yang sama. Mau kemana? Kawan, soalnya takut. Kamu bilangnya setiap hari 1 dinar, 2 dinar toh. Terus kita tebang, jangan ikut-ikut. Duh, maksudnya langkai dulu mayatku. Pak, lali ya sampean. Ping 3 tak peding sampean. Wingi saiki siji maneh. Gelut, anak muda kalah. Kaget. Perasaan sik gorong seminggu kok aku kalah ya. Fitness Dendi. Dicul. Aku kalah enggak? Katanya iblis ini. Enggak. Tak cul ya. Kalah mana itu? Dicul. Kalah lagi 2 kali. Sampai 3 kali impas ya, saya lepas kamu. Pasti kamu penasaran, kenapa kemarin menang kok sekarang salah? Iya, kemarin saya menang kok sekarang kalah. Kamu kemarin bersama Allah, kamu sekarang bersama nafsunya kamu. Baru dia buka kedua, aku iblis, sudah aku tunggangi nafsunya kamu. Orang kalau menuntut hak dari orang lain, ketika nafsunya sudah ditunggangi oleh kepentingannya iblis, tanpa dia sadar dia menjadi orang yang selalu menuntut haknya dipenuhi oleh orang lain. Saat itulah dia menjadi budaknya nafsu. Maka orang yang menjadi budaknya nafsu, ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka dan sungguh buruk kata Nabi, orang yang menjadi budaknya nafsu, budaknya dinar, budaknya dirham. Bahkan abdus syahwa adzal min abdirrik. Budaknya nafsu itu lebih bahaya, lebih rendah, lebih hina daripada budak sungguhan, hamba sahaya sungguhan yang kalau di pasar dijual-jual. Kenapa? Budaknya nafsu neraka. Tapi kalau budak hamba sahaya, oh budak masuk neraka, kalau jadi tuan baru masuk surga. Nggak ada. Ada kalanya budak hamba sahaya masuk surga, tapi budaknya nafsu walaupun dia menjadi tuan ketika hidup di atas dunia masuk neraka. Budaknya nafsu lebih rendah,
lebih kotor daripada menjadi budak hamba sahaya. Nah, karena itu sebagian ulama salaf juga mengatakan makhluknya Allah itu kan ada 3. Ada hewan. Hewan itu punya nafsu, nggak punya akal. Ada malaikat, punya akal nggak punya nafsu. Ada manusia punya dua-duanya. Maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia menjadi orang yang lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang kalau buruk karena nggak punya akal. Manusia punya akal tapi kok perilakunya seperti binatang, lebih buruk daripada binatang, lebih rendah daripada binatang. Malaikat itu taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas kenapa? Enggak punya nafsu. Tapi manusia punya nafsu. Kok bisa akalnya menangkan nafsunya, ngalahkan nafsunya? Maka posisi manusia lebih afdal daripada malaikat kan? Nah, pilihan sekarang di persimpangan jalan, lebih buruk daripada binatang ataukah lebih baik daripada malaikat? Pilihan kita sekarang. Tergantung nih, akalnya kita bisa ngalahkan nafsunya kita enggak? Kapan nafsu ngalahkan akalnya kita, lebih buruk dari binatang. Kapan akalnya kita bisa ngalahkan nafsunya kita, lebih baik daripada para malaikat. Nah, iya. Karena itu termasuk, ya saya singgung sedikit, insya Allah saya bahas di pertemuan yang akan datang. Termasuk penyebab terbesar orang bisa melukai perasaan atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain itu adalah karena emosi. Temperamen, nggak bisa mengatur atau mengontrol emosinya. Sehingga ulama mengatakan apa? Hadits la taghdab. Ada seorang sahabat minta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah kasih saya wasiat, ojo ngamuan, kata Nabi, la taghdab, ojo ngamuan. Tambah lagi ya Rasulullah, la taghdab. Tambah lagi ya Rasulullah, la taghdab. 3 kali minta wasiat, wasiatnya sama ini, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Berarti penekanan, penegasan dari Nabi. Iya. Kalau kepingin selamat, jangan ngamuan. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu adalah surga. Hadits la taghdab ini kata sebagian ulama min ahammil ahadits. Paling pentingnya hadis. Yang mana fungsinya hadis itu adalah qawwamat sulukal insan, yang bisa ngencengno perjalanannya manusia untuk sampai kepada Allah, yang bisa menuntun seorang manusia untuk bisa sampai kepada Allah. Itulah hadis-hadisnya Nabi, pesan-pesannya Nabi. Dan yang paling penting dari sekian banyak hadis-hadisnya Nabi, sabda-sabdanya beliau adalah la taghdab. Jangan marah. Wa sayyarathu 'abdan lillah. Dan hadis la taghdab, jangan ngamuk. Itu kan melawan nafsu berarti namanya. Menahan emosi itu kan melawan nafsu. Melawan nafsu itu berarti menjadi budaknya Allah. Kapan kita nurutin nafsu menjadi budaknya nafsu. Wa sayyarathu 'abdan lillah. Barang siapa melawan nafsu, dia telah menghambakan dirinya murni karena Allah Ta'ala. La lil hawa wa la lin nafas. Bukan, kalau orang nuruti nafsu karena nafsunya, nuruti emosinya, nuruti nafsu berarti nuruti syahwatnya. Tapi orang yang meredam emosinya, berarti dia sudah menghambakan dirinya, menundukkan dirinya serendah-rendahnya murni karena Allah Ta'ala. Iya. Gampang? Ya nggak gampang. Makanya jihadun nafas lebih berat daripada jihadul asghar, jihadul kufar. Bahkan lebih berat daripada jihadul syaitan. Kalau melawan orang kafir, orang kafir sewaktu-waktu, enggak 24 jam, enggak seminggu dalam 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan terus jihad, enggak. Tapi kalau melawan nafsunya kita, kapan pernah lepas daripada nafsunya kita? Sampai mati kita ngelawan nafsu. Ngelawan setan gampang. Ada azan lari terpentut-pentut itu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari kobong itu setan. Selesai. Kita makan baca bismillah, nggak ikut makan itu setan. Masuk kamar mandi, yang mana kamar mandi menjadi sarangnya setan, kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith, nggak masuk itu setan, badan sarangnya setan. Gampang ngalahkan nafsu. Ngalahkan nafsu. Oh, butuh mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Ini kabar gembira sebenarnya. Mujahadah, tugasnya kita ini. Kita ini kalau sekarang merasa ngalahkan nafsu kok susah sih? Iya. Ngalahkan nafsu ini kok susah. Berarti ketahuilah ada upayanya. Itu syukur. Loh, kalau nggak susah berarti nggak ada upaya dong. Ketika kita merasa ngalahkan nafsu ini kok susah, ya berarti alhamdulillah ada upaya. Terus
terus walaupun susah. Sampai kapan? Lanah diannahum subulana. Sampai datang pertolongan hidayah dari Allah. Maka kalau sudah datang pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang susah jadi gampang. Apa yang berat jadi mudah. Sudah enggak ada setelah hidayah Allah jadi berat, enggak ada. Enggak ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyid Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, sholatnya 1000 rakaat. Kok iso? Mereka sudah sampai pada tahap lanah diannahum subulana. Dapat hidayah dari Allah. Enggak ada yang berat sudah setelah itu. Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran sekali, kalau Ramadan 2 kali, 30 hari 60 kali khatam Quran. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Hanafi, enggak Ramadan 2 kali setiap hari. Kalau sudah Ramadan 4 kali sehari. Selesai Ramadan enggak lebaran itu 120 kali khatam. Kok iso? Lanah diannahum subulana. Proses usaha keras. Bukan hanya sekedar usaha, walladzina jahadu, mujahadah itu upaya keras. Bulatnya tekad untuk betul-betul ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah enggak akan tinggal diam. Tidak akan Allah telantarkan itu. Lanah diannahum. Bukan Allah biarkan dia keras sampai matinya, enggak. Akan tiba masanya Allah menolong dia. Kalau sudah dia dalam genggamannya Allah, enggak ada yang berat. 1000 rakaat kelakon, khatam Quran setiap hari kelakon, sedekah total, enggak ada yang tersisa kecuali hanya untuk makannya dia hari itu. Untuk besok apa katanya besok? Dapat uang 100 juta, diambil 1 juta, 99 juta untuk fisabilillah. Kok iso seperti itu? Mereka sudah sampai kepada tahap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita sekarang ini, kan kita merasa berat ngelawan nafsu, berarti perlu kita syukuri. Apa itu? Ya berarti kita ada perlawanan dong. Nah kalau kita nggak ada perlawanan, berarti nggak ada yang berat. Kita nggak merasa berat, nggak ada perlawanan. Tapi syukur boleh, puas jangan. Syukur boleh, puas jangan. Berat, wis puas, mandek setelah itu ya enggak. Terus usaha. Sampai kapan? Bukan sampai mati. Akan datang masanya dikasih gampang setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melawan emosi, melawan nafsu itu. Meredam emosi, melawan nafsu. Nah, kita akan bahas di pertemuan akan datang gimana caranya meredam emosi. Nabi ngasih resep. Dan bagaimana kisah-kisahnya para ulama ketika mereka dipancing emosinya. Dipancing. Kita ini gak sengaja ngamuk-ngamuk pedan kesenggolan spion. Waduh, sak kebun binatang itu kabeh. Ya Allah, gak sengaja padahal. Mosok sengaja senggolan spion. Iya, wah macam-macam dah kalau kita ini. Di jalan ini banyak pelajaran bisa kita ambil sebetulnya. Orang hidup di jalan ini. Hidup di jalan ini. Iso itu dosa akeh, iso itu ganjaran akeh. Tolak ukurnya, barometernya sabar roga. Wis. Lek sabar ganjarane akeh. Nih, ganjarane akeh. Meliting kanan menggo ingin. Lek emosional. Wah. Meliting kanan dawa. Mak mudun mari ngono. Njaluk apa dawa wis. Berat. Tapi kalau lali. Mosok sengaja meliting kanan ngiri, ya mungkin waras. Selesai. Mari. Ganjarannya gede. Ganjarannya gede, sabar, ganjarannya gede di jalan. Tapi orang kalau sudah nggak sabar di jalan, gak mati ngadeg, alhamdulillah. Emosi tok, senggolan spion, mesu, mendeli, delok, apa tidak delok, badan, kayak tonggoku yang lihat, yang dilihat, nantang pun. Wah ya repot musuh ngomong gini. Kalah sama nafsunya dia, nggak bisa meredam emosi sama sekali, nggak ada husnudzonnya sama sekali sama orang. Ya, kita bahas lebih lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih menang kita melawan nafsunya kita, dan mudah-mudahan Allah percepat hidayah turun kepada kita sehingga apa yang susah menjadi gampang buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na